Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Anggiris Setia dengan NIM 117064 dari kelas A1 mata kuliah Praktikum Pengolahan Sinyal Digital. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai modul 3 yaitu sinyal dan sistem 2, yang mana video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Pengolahan Sinyal Digital. Nah, pada modul 3 sendiri di sini akan dilakukan beberapa percobaan. Yang pertama ada pembangkitan sinyal waktu kontinu, yang kedua ada pembangkitan sinyal waktu dikit, dan yang terakhir ada pembangkitan sinyal suara. Nah, langsung saja ya kepada percobaan pertama, yaitu pembangkitan sinyal waktu kontinu, yang mana di sini telah dibuatkan programnya, yang mana di sini amplitudenya bernilai 1, frekuensinya bernilai 1, pasanya 0, kemudian ada rentannya berada pada 0 hingga ke 1. Nah, kemudian di sini menggunakan plot X, yang mana plot X ini berfungsi untuk menggambarkan grafik dari sinyal waktu kontinu. Nah, kemudian di sini juga ada X label. Nah, X label ini digunakan untuk memberi label pada sumbu X. Nah, kemudian di sini ada Y label, yang mana Y label di sini digunakan untuk pemberian nama pada sumbu Y. Nah, kemudian di sini ada title. Title di sini digunakan untuk memberi judul pada suatu grafik. Mari kita coba saja ya. Nah, hasilnya akan seperti ini, yang mana di sini tinggi amplitudenya itu berada pada 1, kemudian frekuensinya itu 1, yang mana di sini membentuk 1. Nah, langsung saja masuk kepada program kedua, yaitu ada sinus function ya. Di sini ada sinus function. Untuk bahasan programnya masih sama seperti yang sebelumnya, hanya saja pada program ini tuh kita gitu ya membangkitkan sinyal sinus kontinunya menggunakan program dalam bentuk function gitu. Nah, function di sini kita tinggal run saja. Nah, kemudian di command window-nya tinggal memanggil function tersebut, yang dimasukkan yaitu sinus 2,2,0. Nah, yang mana nilai 2,20 ini berarti memiliki amplitudo bernilai 2, kemudian frekuensi 2, dan nilai 0. Kita coba run saja ya. Nah, di sini kita masukkan sinus 2,2,0. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi output di sini tuh sesuai dengan program yang tadi dimasukkan di window, yakni terdapat 2 buah gelombang tuh pada nilai maksimum amplitudonya yaitu 2, dan nilai fasanya diawali pada titik 0. Nah, kemudian lanjut saja pada percobaan yang kedua, yakni pembangkitan sinyal waktu diskrit. Nah, yang mana pada program di sini masih sama ya seperti program-program sebelumnya. Untuk title, X label, dan Y label di sini hanya saja pada program ini dideklarasikan nilai n-nya itu adalah -5 dan n2-nya itu adalah 5, yang kemudian disatukan dalam n, yaitu dari n1 sampai n2. Nah, kemudian untuk x dalam kurung n min k sama dengan 9 itu berarti
ketika nilai salah satu nilai n yang dikurangi dengan nilai a yang menghasilkan nilai sama dengan 0, maka pada titik n sama dengan 0 tersebut sinyal dibangkitkan dengan nilai amplitudenya 1. Nah, kita coba run saja ya. Nah, hasilnya akan seperti ini, yang mana hasil ini sesuai dengan program yang ya tadi ini. Oh iya, di sini juga menggunakan sintaks stem ya. Sintaks stem yang mana stem di sini berfungsi untuk membangkitkan sinyal waktu discrete. Nah, selanjutnya masuk kepada percobaan pembangkitan sinyal waktu discrete pada pembangkitan sinyal langkah satuan atau step. Nah, yang mana programnya kurang lebih sama yang seperti ya, tetapi pada program ini dideklarasikan rentang sumbu X-nya yaitu N1-nya min 5 sampai N2-nya sama dengan 5. Nah, kemudian untuk nilai K-nya di sini yaitu 0, dan untuk sumbu Y-nya direpresentasikan dengan X sama dengan dalam kurung K lebih besar sama dengan 0. Yang mana ini tuh berarti dimana saat N dikurangi K hasilnya sama dengan 0. Dan melebihi 0, maka sinyal tersebut dibangkitkan dengan nilai amplitudo sampai batas akhir N sama dengan 5. Kita coba saja ya. Saran. Nah, hasilnya akan seperti ini, yang mana output di sini sesuai dengan apa yang telah program buat. Nah, kemudian lanjut kepada pembahasan pembangkitan sinyal waktu discrete pada pembangkitan sinyal eksponen. Nah, yang mana pada program di sini untuk pembangkitan sinyal eksponen, di mana bentuk eksponen itu kan xn sama dengan a pangkat n. Nah, jadi untuk seluruh n dengan a bilangan real maupun kompleks, nah jadi pada program di sini dideklarasikan nilai a-nya sebesar 0,5, yang kemudian untuk rentannya yaitu n1 sama dengan 5 sampai n2 sama dengan 5. Yang mana hasilnya bisa kita lihat setelah kita run. Nah, ini hasilnya ya. Jadi hasil ini tuh dimana sinyal ini tuh secara bertahap, jadi semakin mengecil nilai amplitudenya sampai menuju 0 ya di titik 5. Jadi hal itu sesuai dengan apa yang kita program buat, dimana pada n sama dengan n5 nilainya yaitu 3,2, yang mana jika di n sama dengan 4 maka nilai x-nya yaitu 16, sampai ke n sama dengan 5 nilai x-nya sama dengan 0,01. Kemudian lanjut kepada pembahasan selanjutnya mengenai pembangkitan sinyal waktu discrete untuk pembangkitan sinyal acak di sini. Jadi pada program kali ini membuat pembangkitan sinyal waktu discrete acak, atau secara rincinya yaitu sinyal waktu discrete tersebut memiliki nilai amplitudo secara acak, yang mana di dalam programnya menggunakan sintaks run ya, di sini ada run. Nah, jadi untuk
rentannya itu di sini ya, rentan waktu tumbuh X-nya itu dari -10 sampai dengan 10, yang mana pada grafik ini ditampilkan adanya fungsi rem. Nah, rem di sini digunakan untuk menampilkan grafik dari bentuk sinyal waktu di sini. Kemudian lanjut kepada program selanjutnya, masih sama mengenai sinyal waktu diskrit, tetapi di sini untuk pembangkitan sinyal sinus diskrit, yang mana untuk programnya hampir sama pada program yang paling awal yang tadi, yaitu membangkitkan sinyal sinus, namun perbedaannya pada program sekarang yaitu sinyal sinus ini dibangkitkan dengan bentuk diskrit. Jadi di dalam program tersebut dideklarasikan nilai si frekuensi samplingnya sebesar 20 dan amplitudo 1 serta nilai frekuensinya 1. Kita langsung coba run ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian lanjut kepada percobaan yang terakhir, yaitu mengenai pembangkitan sinyal suara. Nah, jadi pada script di sini tuh membangkitkan sinyal suara, dideklarasikan nilai frekuensi samplingnya atau FX itu besar 8000. Kemudian untuk frekuensinya ada 410 Hz. Kemudian untuk nada A dan kata B berisi sampel dari sinyal sinus pada T sama dengan 0 sama dengan sampai T sama dengan 1. Kemudian untuk jarak antar sampelnya itu 1/8000 detik. Kemudian untuk kualitasnya itu adalah kualitas standar suara audio. Kemudian untuk menggambarkan sinyalnya menggunakan syntax float PV, yang mana untuk mendengarkan itu ada sinyal sinus tersebut menggunakan fungsi sound f, fs, yang mana kemudian untuk subplot 2 ini menunjukkan bahwa grafiknya disimpan pada area ke-1. Nah, kita coba run saja ya. Kemudian langsung saja kepada cobaan selanjutnya, masih sama ya mengenai pembangkitan sinyal suara. Tetapi di sini hanya menambahkan offset DC pada sinyal nada A sebelumnya. Jadi beberapa hal yang ditambahkan yaitu ada pause, mana pause ini berfungsi untuk menjembatani suara bunyi program dan program kedua yang mana dideklarasikan oleh I1 dengan 5 plus I, dimana untuk grafiknya ditampilkan pada area kedua, yakni subplot 212 dan plot T1. Kita coba run kali ya. Nah, maka ini merupakan tampilan dari percobaan kedua. Nah, untuk tampilannya menjadi seperti ini ya. Jadi outputnya itu menghasilkan bunyi yang sama dengan program yang pertama tadi, namun perbedaannya berada pada hasil grafiknya, yang mana grafiknya mengalami penaikan dalam amplitudonya. Nah, kemudian selanjutnya percobaan ketiga, pembangkitan suara ketiga. Untuk pada program ini tuh dideklarasikan dua buah nilai V, yaitu V dan V2, dimana di sini untuk nada A dan
I sama dengan 5 kali cos 2 I pangkat 1 T. Untuk nada yang kedua itu V2, kemudian ditambah dengan nada A tadi, yakni V2 sama dengan ditambah 5 kali cos 2 pi 880 T. Dimana untuk membunyikan nada suara di sini menggunakan atau digunakan sintaks son V2FX. Nah, untuk menggambarkan grafiknya menggunakan sintaks plot T V2. Kita coba run ya. Nah, maka hasilnya akan seperti itu. Nah, jadi pada grafik di sini menunjukkan adanya indikasi penggabungan dua buah nada sintaks, di mana yang satu memiliki nilai amplitudo maksimum sebesar 1 dan sedangkan yang satunya lagi bernilai 0. Itu. Kemudian masuk kepada percobaan pembangkitan sinyal suara yang keempat. Nah, yang mana di sini tuh membuat program yang menyebabkan frekuensi suara yang dihasilkan semakin naik. Jadi di sini tuh dideklarasikan frekuensi samplingnya itu sebesar 8000. Kemudian untuk si rentan nilainya itu ada dari 0 sampai dengan 2. Nah, di sini tuh kemudian dimasukkan nilai frekuensi maksimumnya sebesar 500 P, yang mana hasilnya itu sama dengan 1000 Hz. Nah, di sini tuh untuk membunyikan sinyalnya digunakan sintaks son XFS untuk menggambarkan sinyalnya itu digunakan plot TX. Nah, jadi intinya pada pembangkitan sinyal ini bisa dikatakan juga membangkitkan sinyal chirp, yang mana chirp ini merupakan sebuah sinyal dengan kenaikan frekuensi atau penurunan frekuensi terhadap waktu. Jadi di sini tuh si frekuensinya atau aplikasi frekuensi modulation. Nah, mari kita coba run saja ya. Nah, itu merupakan hasil dari percobaan yang keempat ini. Jadi dapat dilihat pada grafik ini terlihat bahwa sinyalnya itu semakin rapat dan bunyinya juga terdengar semakin tinggi dan menunjukkan telah sesuai dengan apa program yang telah kita buat. Kemudian lanjut kepada percobaan pembangkitan sinyal suara kelima, yang mana pada program ini membuat program nada ringtone. Nah, jadi di sini dideklarasikan juga frekuensi sampling itu 8000 ya, tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Namun di sini dideklarasikan juga program untuk nada-nada dasarnya kan nilai frekuensi yang sesuai untuk nada tersebut. Nah, di sini misalnya itu ada pada nada C yang itu C sin 2 pi 262. Sedangkan untuk nada D-nya itu ada 2 pi 292 sampai ke nada C ya. Di sini yang ada C terakhir atau nada 0 di 0 6 T. Nah, kemudian yang lain juga ini tuh untuk yang lainnya dari C D E itu mengikuti format yang ada pada MATLAB. Nah, kemudian setelah membuat tangga nada irama, di sini tuh dimasukkan juga program untuk si unyil, yang mana itu tuh nilainya yang di sini yang dimasukkannya. Nah, kemudian untuk memainkan ringtone-nya menggunakan sintaks son fs ya, son unyil fs. Nah, kemudian untuk si program 0 ini 0 0B06 ini berfungsi sebagai spasi kosong untuk menyimpan ringtone dalam MAV. Nah, di sini juga menggunakan sintaks son unyil, fs.
yang mana di sini ada program 0 sama dengan 0 sampai yang mana di sini tuh berfungsi sebagai waktu kosong atau spasi ya. Jadi untuk menyimpan ringtone ke dalam format itu. Dan jika saran nah jadi hasilnya akan seperti itu. Kemudian lanjut kepada kuantitasnya suara yang keenam. Di sini hampir sama seperti pada program sebelumnya, yakni untuk ringtone si Unyil ya. Namun pada program ini digunakan yaitu ringtone Indo Es Krim. Untuk tangga nada sendiri sama programnya hampir sama ya seperti yang tadi. Hanya di sini menggunakan sound Indo Es Krim. Kita coba run ya. Nah, itu untuk hasil dari percobaan pembangkitan sinyal suara yang keenam. Jadi tidak jauh berbeda dengan pembangkitan sinyal suara yang kelima. Dan kemudian di sini juga ada contoh lain, yaitu ada pembangkitan sinyal suara 7. Programnya sama seperti yang si Unyil dan Indo Es Krim yang tadi, namun di sini berbeda ringtone saja. Karena di sini ringtone-nya itu menggunakan tone Kartini. Kita coba run juga. Nah, jadi untuk hasil ringtone-nya yaitu seperti yang tadi dengar ya. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian saya pada modul 3 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan atau dalam penyampaian. Semoga dapat dimaafkan. Sebelumnya terima kasih. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.